Tengah laut terjadi perkelahian dan yang pimpin itu adalah Titus Uli. Orang Jepang ini nantang, dia lawan. Terjadi perkelahian, rusuk daripada orang Jepang ini patah. Usaha di Kupang itu bilang, "Dik, kosong bapak itu kau taruh di kepala karena tidak perlu menyusahkan orang." Ajek butuh 100% kesaksiannya dia, 100% beta ini karena orang lihat apa. Kebanyakan komandannya dia itu bekas murid papa. Papa itulah sebagai kepala kepolisian pertama di NTT. Salam halek Kakak Niki. Salam alaikum. Lengkapnya Insinyur Niki Nicholas Uli MSI, putra ke-6 dari Kombes Pol Dr. Randus Titus Uli dan Ibu Victoria Leoni Tanya. Karena kabar Kakak Niki? Sehat. Adik juga sehat. Sehat Kakak Niki. Iya. Kakak Niki, di Omboban Channel ini ada satu acara nama Bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang, jadi keseharian tokoh dan kehidupan kotong orang NTT, orang Kupang, kotong bercerita di Omboban Channel. Itu suatu usaha yang baik sekali untuk lebih memperkenalkan NTT khususnya di Timor. Dan itu penting karena tidak banyak orang yang menggali sejarah tentang tokoh yang berasal dari NTT yang telah berjuang pada saat sebelum proklamasi maupun sesudah proklamasi. Tokoh-tokoh itu cukup banyak yang berasal dari NTT, karena itu salut untuk adik yang Terima kasih. mengusahakan untuk membuat kegiatan seperti ini, dan itu akan dibaca oleh seluruh orang, baik itu di NTT, Indonesia, bahkan dunia. Terima kasih Kakak Niki. Pertanyaan halek pertama Kakak Niki. Kombes Pol Dr. Randus Titus Uli, Ya. karakter dan kesehariannya itu karena Kakak Niki. Ya, orang tua kami ini, ayah kami ini memang orang yang rendah hati. Dia membimbing kami anak-anak dengan baik dan mengajarkan kami untuk senantiasa takut akan Tuhan. Dia memang orang yang takut akan Tuhan, bekerja dari dia mulai menjadi guru, kemudian menjadi polisi, itu mulai dari zaman Jepang sampai zaman sampai dengan tahun 80.
1949. Jadi ada 4 cara mandai saudara mengajarkan kami untuk bagaimana harus dekat dengan Tuhan, melaksanakan pekerjaan yang baik, tidak boleh menyusahkan orang, dan itu yang dia lakukan, yang kita lihat dan kita saksikan sebagai anak-anak. Kami sangat mencintai orang tua kami, bahkan usaha di Kupang itu bilang, "Dik, kosong pun bapak itu kotong taruh di kepala karena tidak perlu menyusahkan orang." Kami bangga, dan apa yang dibuat itu pula yang dia tuai. Bahkan yang menuai itu adalah anak-anak cucu, cece, semuanya baik jadinya karena dia berbuat baik. Kan kita anak-anak pun tidak perlu disusahkan orang. Kita baik dari sekolah, pekerjaan, sampai dalam rumah tangga pun kita tidak disusahkan orang, karena itulah yang ditanamkan orang tua kita. Jadi memang ayah kami itu baik, orang baik. Yang menarik nih Kakak Niki, yang Om Boban beta baca dari sumber yang Kakak Niki sendiri tulis, bahwa pada tahun 1936 beta panggil Opa Titus bersama beberapa pemuda asal Timor, salah satunya Bapak Amos Pa, menumpang kapal Belanda ke Surabaya untuk sekolah. Dan ada satu kejadian tuh, ada ya kontak fisik dengan kelas Belanda. Cerita lengkapnya ke mana Kakak Niki? Ya, jadi waktu mereka keluar itu mereka masih muda, masih anak muda. Apa ini memang setiap kawannya tinggi. Jadi ketika di dalam kapal, nah perjalanan terjadi ketersinggungan antara kelas kapal Belanda itu yang notabene orang Belanda dengan anak-anak Timor. Masih muda ya, darah di sini terjadi perkelahian. Ayah saya yang menurut Om Amos Pak, ketika itu dia ceritakan pada saat pemakaman Bapak Titus tahun 89, Februari tahun 89. Dia ceritakan di tengah laut terjadi perkelahian, dan yang pimpin itu adalah Titus Luli. Perkelahian klasik kapal Belanda. Berikutnya dari Surabaya, masih dari sumber yang sama, ke Solo, ke Hollandse Indese Quick School, HIK. Hollandse Indese Quick School, jadi itu sekolah guru bawah, sekolah guru. Papa sekolah di sana di Solo waktu itu. Jadi dari Surabaya begitu mereka turun, ini anak-anak Timor, mereka terpencar sudah. Om Amos Pa, dia sekolah di sekolah teknik di Jawa Tengah juga. Papa Titus di Solo ambil sekolah guru. Jadi dia sekolah di situ, dia bersama-sama dengan ada dari Timor yang kesana juga, itu adalah Om Seranamoa. Om Seranamoa? Ya, itu tinggal di Fontaine. Di sana sama-sama satu angkatan. Di bawah dia 2 tahun itu ada yang namanya Tante Toni Siun. Tante Toni Siun ini adalah salah satu dari 3 Sri Kandi yang ikut bertempur di 10 November Surabaya. Ya, nah, mereka bersekolah situ untuk menjadi guru di Solo. Satu lagi yang menarik juga tahun 1942, zaman pendudukan Jepang, di Lawang, sekolah pertanian.
kalau tidak salah namanya Kota Sinopo. Kota Sinopo. Itu juga satu kali dari Bapak Titus terlibat perkalian dengan pemuda Jepang dan mengakibatkan cedera serius. Ya. Ceritanya ke mana? Jadi Bapak di sekolah pertanian itu, selain dia menjadi murid di situ, dia juga mengajar. Dia mengajar bahasa Jepang di situ. Bahasa Jepang? Ya. Bapak Titus? Ya, mengajar bahasa Jepang karena di HIK itu dia belajar bahasa Belanda dan bahasa Jepang. Nah, ketika di sekolah pertanian itu ada satu orang Jepang. Memang orang Jepang ini kelihatannya ya, orang Jepang itu kan agak ganas, suka menekan-nekan anak-anak Indonesia yang ada di situ. Akhirnya sekali waktu dia bersinggungan dengan Bapak Titus. Bapak Titus ini kan pemain bola kaki waktu di Solo. Dia juga atlet lompat tinggi, atlet lari. Jadi memang badannya atletis. Orang Jepang ini nantang, dia lawan. Terjadi perkelahian, rusuk daripada orang Jepang ini patah. Akhirnya gara-gara dia sudah tahu ini akibatnya jelek. Dia bikin cedera berat kepada anak Jepang ini, maka konsekuensinya dia lari. Lari kemana? Dia lari ke Surabaya, menunggu kapal untuk kembali ke timur. Nah, setelah patah itu maka dia lari. Dia meninggalkan sekolah itu, dia tidak mengajar dan dia lari. Dia kembali ke Sabu. Ya. Di Sabu, kemudian dia menjadi guru. Kemudian dia menjadi guru di Sabu. Itu di Sabu 42. Kakak Niki, kan Bapak Titus ini juga aktif organisasi. Satu kali juga bisa diceritakan masuk Partai Demokrasi Indonesia Timor. Itu ceritanya ke mana, Kakak Niki? Jadi setelah dia kembali dari Jawa, dia kembali ke Sabu, dia menjadi guru 44. Dia nikah dengan Mama. Satu Mama, Leoni Victoria Tanya. Dan tahun 45 lahirlah kakak kandung tertua. Tahun 45 juga dia pindah ke Kupang. 45 pindah ke Kupang? Pindah ke Kupang dan Sabu. Dia pindah ke Kupang, anaknya dia orang tua di Sabu itu. Nah, dia tinggal di Kupang, itulah dia aktif. Dia masuk selain itu dia mengajar. Dia diangkat menjadi Direktur Normal School. Direktur Normal School. Normal School itu sama sekolah guru bawah. Itu sekolah guru bawah. Itu mendidik murid-murid menjadi seorang guru. Itu sekolahnya di Air Mona. Sekarang SD 1 Air Mona. Di Air Mona. Dia menjadi direktur di situ. Nah, dalam tahun itu juga, tahun 45 itu, Bapak I Hadoko, pahlawan nasional kita, Ishak Hurudoko membuat atau membentuk satu organisasi sosial politik yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Timor. Tidak ada hubungan, soalnya ada hubungan dengan Partai Demokrasi Indonesia sekarang, soalnya ada hubungan. Partai Demokrasi Indonesia di Timor ini
banyak bergerak di bidang sosial dan politik. Untuk kemerdekaan Indonesia. Ketua umumnya adalah Bapak Ishak Widodo. Dia punya penasihat, ketua dewan penasihatnya itu H. Koroh, Hendrik Arnold Koroh. Iya, itu ketua dewan raja-raja. Kemudian di Kupang, PDIP di Kupang itu diketuai oleh Alphonse Raja Kupang. Papa diangkat menjadi wakil ketua. Jadi di situ Papa mulai belajar politik. Dia belajar politik. Cuma selama ini yang dia geluti guru, sekarang dia belajar politik. Nah, ada satu hal yang membanggakan dari PDIP, dari Pak Ishak Widodo ini. Pada tanggal 29 April 1945, dalam satu rapat raksasa di Nona, itu mereka menaikkan bendera merah putih. April sebelum 17 Agustus. Sebelum 17 Agustus 1945. menaikkan bendera merah putih. Lapangan Air Nona. Di lapangan Air Nona. Dengan seizin Jepang memang. Jadi bendera merah putih itu naik berdampingan dengan bendera Jepang. Jepang waktu itu memang karena desakan daripada Bapak Ishak Widodo untuk bagaimana kalau dalam pertemuan atau rapat raksasa ini bendera merah putih dapat dinaikkan. Jepang mengizinkan karena memang pada saat itu Jepang sudah mulai kalah dalam Perang Dunia Kedua tahun 45. Dia sudah mulai tersudut oleh Jenderal MacArthur. 12 MacArthur. Nah, dia mulai mengambil hati dari orang-orang Indonesia. Salah satunya itu dia mengizinkan, boleh naikkan bendera merah putih. Kami mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu tercatat di dalam sejarah Soekarno. Ketika dia melakukan negosiasi dengan Belanda tahun 44 itu juga dia boleh menaikkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jepang mulai mengambil hati. Di Kupang terjadi menaikkan merah putih. Nah, itu membanggakan. Ya kebetulan Papa adalah penggerak yang tarik, yang pasang bendera. Luar biasa. Nah, ini kakak Niki ketemu masuk di segmen pendidikan polisi Bapak Titus. Zamannya di Hollandia, Jayapura. Karena kakak Niki. Ya, jadi tahun 45 itu Papa mengikuti tes masuk polisi, pendidikan polisi di Hollandia. Hollandia itu kota Jayapura sekarang. Ikut tes 3 orang. 2 ini tidak lulus, cuma Bapak Titus yang lulus. Bapak Titus lulus, kemudian harus berangkat ke sana ke Jayapura. Maka naik kapal lagi. Dia berangkat dari kapal. Singgah di Makassar. Waktu itu pendidikan polisi ini tidak boleh membawa istri. Itu larangan. Tidak boleh membawa istri. Maka Papa bilang nama, sudah kalau begitu tinggal di Makassar. Heri
Hermila waktu itu dia memang pejuang di dalam kota Makassar itu, dikejar-kejar oleh Raymond Westerly. Karena itu dia tidak pernah diam di satu tempat. Hari ini pindah. Papa cari dan mama ini buat cari, sulit sekali soalnya apa, karena mereka tidak tahu di mana berdiam tempat tetapnya daripada Hermila. Cuma untung ada satu anak buah itu tidak terceritakan namanya siapa, anak dari Kupang juga, anak buah daripada Opa Hermila. Dia membawa Papa ketemu Hermila di jalan Gotong-Gotong di Makassar. Dari situ ketemu, kaget, Opa Hermila kaget, sudah bercerita Oni dengan Titus. Opa Hermila, kita minta maaf, beta ini hidup berpindah-pindah karena beta sedang dikejar oleh Westerling. Notabene adalah pembunuh berdarah dingin, seorang Belanda yang berdomisili di Belanda. Pendidikannya itu dari Turki dan jahat. APRA, Angkatan Perang Ratu Adi. Mereka membunuh sekitar 10.000 orang. Bandung jadi siswa. Ya. Dan Opa Hermila berjuang dan berpindah-pindah tempat. Jadi Batu Kenapa bilang positif. Mama Sudah bisa. Langsung lihat sampai keadaan ini berpindah-pindah, kita dikejar. Akhirnya Papa dan Mama cuma mengerti bahwa Om ini sedang berjuang dan hidup berpindah-pindah. Ya sudah, akhirnya ambil keputusan. Mama juga ikut. Tapi tertahu gimana di Polandia, tinggal di mana, Mama ikut sendiri. Jayapura, sekarang Jayapura. Ada yang pendidikan di sini. Situ dapat pendidikan suami serta. Berikutnya Kakak Niki, Opa Titus Uli, penugasan menjadi detasemen komandan atau Belum, yang pertama itu bukan. Yang pertama Papa menjadi watch komandan di Kapasan, Surabaya. Oh, di Surabaya. Ya, tahun 47. Waktu itu lagi genting-gentingnya Surabaya karena agresi militer Belanda II. Ya, agresi militer pertama. Bapak dapat agresi militer pertama tahun 47. Bapak bertugas di Kapasan, itu kan daerah melingkupi hutan merah. Ya. Bapak mencoba untuk banyak melindungi anak-anak NTT, anak Ambon yang ikut berperang di sana. Mereka anak Ambon, anak NTT ikut pertempuran itu masuk dalam kelompok Pemuda Indonesia Surabaya. Pemuda Indonesia Surabaya. Ya, itu satu kelompok di mana terdiri dari putra-putra dari luar Jawa. Ada orang Manado, Ambon, Timur, NTT, kemudian dari Sulawesi. Mereka inilah yang ikut bertempur dalam 10 November. Salah satunya adalah Kinus Amosma.
10 November. 10 November 45. Mereka ikut, mereka tetap di situ tahun 45, bahkan 47 ditugaskan di Surabaya. 47 agresi militer ya itu anak-anak yang terkumpul dalam perkumpulan pemuda Indonesia PPI ini di Surabaya, banyak yang dikejar-kejar oleh Belanda. Dikejar-kejar oleh Belanda. Papa ini banyak melindungi. Akibat perlindungan itu kan waktu itu jawatan kepolisian itu memang sudah Republik Indonesia, jawatan kepolisian, tetapi masih ada orang-orang Belanda di dalamnya. Orang-orang Belanda ini nggak senang dengan sepak terjang daripada Papa, maka Papa memang naik, statusnya naik, jabatannya naik, tetapi dilempar disuruh, yaitu di istilahnya mungkin Republikan. Republikan. Ya. Republikan. Yang Republikan. Republikan. Jadi di Alor tahun 48 Papa dipindahkan, dimutasi. Ini yang potong kenal sekarang mungkin Kapolres pertama. Ya, Papa dulu namanya Detasemen, Komandan Detasemen. Komandan Detasemen. Ya, Papa dianggap sebagai Kapolres pertama, karena itu kemudian nanti dia berkembang menjadi Polres. Sesudah tahun 60-an. Pada saat itu Papa dianggap pertama karena Papa adalah kepala kepolisian detasemen itu setelah Indonesia merdeka. Setelah tahun 47 ada jawatan kepolisian Republik Indonesia. Jadi Papa dianggap pertama. Memang ada sebelumnya. Pasti ada nama kepala kepolisian zaman Belanda. Zaman Belanda. Tapi itu kan sudah dihitung. Ya. Jadi itu adalah pada saat Papa adalah Kapolres dengan disikat. Kemudian disikat tahun 50. Setelah dari Alor 8 sampai tahun 50 Papa di Alor sebagai komandan detasemen kepolisian. Tahun 50 Papa dimutasi beberapa bulan pembentukan detasemen di Sika Momere tahun 50. Sudah itu masih dari tahun 50 Papa dipindahkan lagi ke Kupang menjadi kepala kepolisian daerah. Belum daerah, kepala kepolisian setempat daerah. Ya. Belum daerah. Tahun 51 itu dia kepala kepolisian. Ya. Nanti 51 52 dia berubah menjadi kepolisian daerah timur dan daerah kepulauannya. Masuk Sumbawa sampai ke Kisar. Ya. Jadi lebih luas dari sekarang. Polda NTT. Itu lebih luas. Dia lebih luas. Tahun 51 52 itulah dia menjadi kepolisian daerah. Kepolisian daerah, Papa waktu itu masih pangkat kompol muda, komisaris polisi. Setelah itu Papa maka tercatat di dalam sejarah kepolisian NTT. Papa itulah sebagai kepala kepolisian pertama di NTT. Karena itu, tahun 51 memang ada sebelum kemerdekaan ada yang kepala kepolisian, tapi zaman Belanda. Nah, tapi untuk kepala kepolisian pada saat setelah merdeka, setelah terbentuknya Sunda Kecil, Papa kepala kepolisian. Kakak Niki, mungkin penugasan dari Bapak Titus lainnya di mana setelah itu? Setelah itu Papa di Madua, Papa selesai jadi kepala polisi daerah timur dan kepulauannya. Papa kemudian masuk PT IKA
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dulu belum ada akadri, jadi PTIK itu 5 tahun. 5 tahun pendidikan. 5 tahun ya. Ikut pendidikan itu mulai tahun 52 sampai tahun 57. 57 Bapak ikut pendidikan. Kemudian 58 Bapak praktek 1 tahun di Jakarta. Praktek setelah tamat P3. 59 ketemu pindah lagi. Bapak diangkat menjadi Danres, komandan resort di daerah KPKOM, Kepolisian Komisariat Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya, itu Bapak Kepala Kepolisian Balikpapan dan Pasir. Daerah Pasir inilah yang menjadi calon ibu kota. Penajam Pasir. Ya, itu yang menjadi calon ibu kota RI. Bapak Kepala Kepolisian tahun 59 sampai tahun 60. Setelah itu 60 sampai 64 itu Bapak menjadi asisten dari Komdak. Komdak ini apa? Kotong anak sekarang ini kan sudah tahu. Dulu kan kotong sini Komdak, Kakak Jeki. Ya, Komdak ini adalah Komando Angkatan Kepolisian. Komando Angkatan Kepolisian. Komdak. Komando Angkatan Kepolisian di Kalimantan Timur. Papa sebagai asisten 2, kemudian jadi asisten 4. Itu asisten operasi dan asisten personalia. Nah, itu Papa selama 4 tahun itu menduduki 2 jabatan itu. Kotong omong-omong tentang kepolisian, keluarga polisi. Ya. Dari Bapak Titus, Opa Titus ke Irjen Pol Purnawirawan GKU, dan lanjut sekarang Kompol Titus Yudo. Ya. Itu memang dari opa, anak, dan cucu sekarang turun ke mereka. 3 generasi. Ya. 3 generasi. Papa yang paling menyesalkan itu, karena itu beda bilang kosong, apa yang orang tua kita tanam, anak-anak yang merasakan. Kak Jack itu butuh 100% kesaksiannya dia, 100% beta ini, karena orang lihat Papa. Kebanyakan komandannya dia itu bekas murid Papa di Akademi Kepolisian Sukabumi. Jadi kita setelah dari Balikpapan tahun 64, kemudian kita pindah Sukabumi 64 sampai 69. 5 tahun. 5 tahun. Papa mempunyai kedudukan sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan dan Koordinator Dosen. Kalau sekarang namanya itu, kalau sekarang di Akpol itu namanya Direktur Pendidikan Akpol. Di tangan dia lah pembentukan daripada lu lulus Tosonde, masuk ataupun lu tamat Tosonde, itu di tangannya, penilaian dia. Maka di tahun 64 itu setidak-tidaknya Papa terharu. Di tangan Papa itulah anak-anak NTT banyak sekali masuk menjadi akademi. Antara lain ada Ibu Maudi Rate Mesa, Brigadir Jenderal. Kemudian ada Swing Liman dari Alok, Brigadir Jenderal.
dan beberapa mereka punya teman. Itu tahun 64, kemudian di tahun 66 muncul lagi Yohanes Paulus, kemudian menjadi anak mantunya Kota Pekaka yang paling kolonel. Kombes. Nah ini semua mereka anak-anak NTT itu anggap orang tua gitu. Mereka di sana dalam hidup itu adalah papa. Dan kebetulan papa adalah koordinator mahasiswa dan dosen di Akpol. Sehingga ada papa support mereka supaya mereka berhasil. Nah itu beta bangga betul. Jadi dan mereka sangat menghormati. Papa sudah di Akpol itu sempat tahun 66 papa diangkat jadi anggota MPRS dari kepolisian. Ditunjuk oleh Mabes Polri menjadi anggota MPR. Dan juga tahun 66 itu tahun 66, tahun 67 papa mengikuti Sespipol bersama-sama Opa dan Adi, Daniel Adi di Pegunungan Ujaan punya papa. Nah, sama-sama mereka. Ya sudah, itu selama 5 tahun di Sukabumi. Ayo kehidupan yang sangat membekas di dalam kotong anak-anaknya. Karena pada saat itu kehidupan masyarakat itu benar-benar dalam keadaan susah. Tahun 64, 65, 66. Masa gestok lah. Masa gestok. Itu perang Mikora, Trikora, apa seluruh keuangan negara ini lebih difokuskan kepada pembelian ini. Sekarang alutsista untuk dipakai perang. Nanti muncul lagi G30 SPKI. Uang yang dulu Rp1.000 jadi Rp1. Itu tomat. Susah sekali kalau makan nasi bulgur. Bulgur. Bulgur itu makanan kuda ya kalau di Amerika. Kalau kau dapat beras yang kelas 4, banyak ulatnya, banyak batunya. Ya tapi mama atau sendiri bukan anak-anaknya 9 orang. Tidak boleh putus sekolah. Kita hidup apa adanya. Tapi ya sudah puji Tuhan. Akhirnya semua terjadi. Atas sebab itu. Pertanyaan santai ini begini Kakak Niki. Adaptasinya ke mana? Jadi seorang anak polisi yang penugasan di mana-mana, dapat teman baru, kenal pindah lagi. Itu adaptasinya ke mana Kakak Niki? Itu yang repot. Dulu apabila seorang anggota dia bukan orang tua diperintahkan berangkat, itu langsung berangkat. Sekolah dong adik. Tidak mau tahu, berangkat, angkat semua barang-barang, naik kapal, berangkat. Urusan sekolah nanti urus lagi di sana. Bagaimana cara untuk masuk? Untuk kita beradaptasi bisa aja kita masuk di tengah-tengah pendidikan. Dan itu cukup sulit, karena setiap daerah itu berbeda-beda dia punya tingkatan. Jadi memang sulit. Kita harus cepat beradaptasi, mencari teman begitu. Karena tidak ada cerita bilang menunggu waktu. Oh, tunggu dia naik kelas sana. Begitu sket keluar langsung satu keluar. Jadi sudah terbiasa pindah barang-barang domi. Udah pikul barang-barang apa semua bawa. Dulu nggak ada, kalau sekarang enak. Gak usah datang bawa barang, kan datang disimpan dompet. Nanti kalau mau pulang, ini perwira dong jual saya barang-barang, nanti beli lagi di sana. Oh dah dulu ketemu bikin berarti
bisa kasih masuk pakaian apa semua. Jadi sewaktu-waktu siap untuk penugasan baru Ya. berikutnya. Sewaktu-waktu siap. Nah sekarang Kakak Niki, Bapak Titus pun riwayat jabatan. Ini yang tercatat Om Boban pun dari sumber ini, Kepala Kantor Wilayah Dikbud NTT. Berikutnya Dekan Fakultas FKKH Undana, anggota Ketua DPD 1 Golkar NTT, anggota tambahan MPR RI dari 82 sampai 87, anggota MPR putusan daerah, pendiri SMP dan SMA Bering. Jadi selain sebagai seorang Bayangkara, pendidik juga, politik juga. Jadi itu setelah dari Sukabumi Gotong tahun 69 pindah lagi ke Kupang. Kita masuk ke tahun 69 bulan Desember pakai kapal polisi. Nah, Bapak menjadi kasta orang nomor 2 di Pondok 17 NTT, kepala staf daerah angkatan polisi. Itu dari tahun 70 sampai menjelang dia pensiun. MPP dulu ada namanya MPP, Masa persiapan pensiun. persiapan pensiun. Tahun 73 dia diangkat, ditunjuk oleh Kementerian Dikbud PK PK. itu Mas Pedanka menjadi kepala PK di NTT, menggantikan Om Dilak, ND Dilak. MD Dila. Itu. Jadi kalau Bapak Ihadoko adalah kepala kepala PK pertama, PK NTT pertama, yang kedua itulah Bapak MD Dila. yang ketiga Papa. Jadi Papa waktu itu dikaryakan, namanya dikaryakan. Karena dia masih bertugas, masih dia dikaryakan masuk ke Pedanka. Setelah Pedanka 75 Bapak pensiun 74 itu Papa diangkat lagi. 75 Papa diangkat menjadi dekan Fakultas Keguruan dan Hukum. Dulu Gabung. Keguruan dan Hukum itu masih gabung. Apa 2 tahun di situ, pecah perang Timor Leste, Timur 75. Bapak kemudian diangkat 76 menjadi koordinator pembentukan PK Pedanka di Timur. Bapak pergi ke Timur itu selama hampir 1 tahun, 1 tahun lebih. Kembali lagi di Kupang, kemudian Bapak tidak lama kemudian diangkat jadi golongan ketua DPD 1 golongan karya, menggantikan Om Osman Afif. Nah, Om Osman Afif itu pada saat itu gubernurnya adalah Pak Bemboy. Pak Bemboy sebagai ketua Dewan Pembina DPD Golkar NTT meminta Papa untuk menjadi ketua DPD 1 Golkar. Nah, dari situ Papa juga kemudian dikaryakan juga, sudah ditunjuk oleh Golkar untuk menjadi anggota tambah DPR dan menjadi anggota MPR dan menjadi anggota MPR putusan daerah.
tahun 87. Iya. Nah, itu Papa hampir 40, sekitar masuk 40 tahunan dia menjadi guru. 40 tahunan. Sejak tahun 42 sampai dia menjadi guru terus. Di sini dia mengajar, di Kendana, di kepolisian dia juga ditugaskan dia tugaskan di Sukabumi, tempat sekolahnya polisi. Jadi dia selama 40 tahunan dia menjadi guru. Dia pernah mengikuti partai politik tahun 45, kemudian dilanjutkan lagi ketika menjadi ketua DPD 1 Golkar. Di saat itu Golkar di tangan beliau meraih 98% kemenangan di NTT. Itu yang paling tinggi, yang tak mungkin sulit untuk sekarang untuk Terulang lagi 98%. Dia juga banyak menugaskan atau memilih putra-putra daerah yang mewakili Golkar untuk menjadi anggota DPR, menjadi DPRD provinsi, kabupaten kota maupun ikut kader-kader Golkar saat itu menjadi bupati, kepala daerah di NTT. Ya, puji Tuhan, dia dapat menyelesaikan tugasnya di bidang politik dengan baik. Setelah itu, Papa juga aktif mendirikan 72 mendirikan gereja Anugerah. Oh, gereja Anugerah. Papa sebagai pionir, sebagai pendiri, dia mendirikan sampai dia meninggal. Dia aktif, walaupun tidak aktif dalam sebagai majelis dia pendiri. Papa juga mendirikan, ikut membantu mengembangkan pendidikan di NTT melalui pembentukan Yayasan Beringin. Ketika dia masih Golkar, dia bentuk Yayasan Beringin yang membangun sekolah SMP dan SMA Beringin yang ada di sekolah. Nah, itu dia yang dirikan Mama. Kakak Niki, berikutnya yang menarik nih, Papa menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ya. Cerita di balik itu. Jadi waktu meninggal, Papa memang diminta oleh Polda waktu itu, Polwil, waktu meninggal waktu itu Polwil, Kapolwil minta. Tapi Mama dan kamu ketemu dan Mama semua menolak. Karena apa? Karena kita menginginkan Papa dan Mama dimakamkan dalam satu tempat berdampingan. Sudah cukup penghormatan atau penghormatan untuk Papa setelah meninggal itu dari pemerintah, khususnya dari kepolisian, itu sudah sangat besar. Mereka memberi nama Rumah Sakit Bayangkara menjadi Rumah Sakit Bayangkara. Itu sulit. Itu satu penghargaan yang sangat besar yang diberikan oleh Kapolda dan jajaran Polda NTT kepada orang tua Kapolda. Itu saja juga waktu sudah pergi. Kakak Niki, ada privilege tersendiri sekarang. Keluarga besar Uli kalau berurusan dengan rumah sakit ke mana? Rumah Sakit Bayangkara ada privilege tersendiri atau kan Bapak Titus pun nama? Sane. Tetap
Tetap. membayar atau apa gitu tetap. Cuma ya pengalaman mama waktu dirawat di sana. Oh, mama dirawat. Itu diberikan tempat yang terbaik. Jadi itu rumah sakit memberikan tempat terbaik buat mama dirawat. Itu VIP. Itu saja. Tapi kalau bayar kita bayar karena itu kan negara. Kakak Niki, terima kasih atas berbagi kisah di Omboban Channel tentang perjalanan dan kehidupan Kombes Pol Dr. Randus Titus Ulu. Mungkin ada terakhir dari Kakak Niki, mungkin ada harapan atau apa yang statement terakhir untuk kotong generasi yang sekarang dong bilang generasi milenial Kakak Niki. Ya. Jadi kotong yang masih muda-muda yang masih berada di bumi NTT saat ini itu banyak belajar kepada orang-orang tua kita. Mereka berjuang tanpa pamrih. Mereka pun tidak pernah mau mengagung-agungkan nama mereka. Kita lihat macam Om Istimewa, bahkan Om Istimewa dia punya piagam penghargaan bintang sebagai seorang pejuang itu tidak diurus den atau buang kemana. Ketika beliau meninggal, soalnya ada satu. Memang itu salah satu tanda bahwa beliau tidak mau diagung-agungkan. Mereka tidak mau. Tapi kotong anak-anak muda ini yang masih diberikan untuk menyaksikan atau melihat semua keberadaan orang-orang tua kita zaman lalu. Kita belajarlah dari hal itu. Kita harus belajar dari situ. Beta melihat bagaimana perjuangan daripada orang-orang tua kita. Om Amos Pak, Tinus Amos Pak, Om Eltari, Om Isti Buduji, kemudian Om Krismoi, ada Herman Fernandes, ada Pak Herman Yohanes, ada Bapak Ihadoko. Banyak sekali mereka ikut pertempuran di Jawa sana. Mereka ikut membela, merebut, berjuang untuk merdeka. Mereka tidak pernah mereka. Tugasnya kita mengangkat mereka. Sehingga orang di luar NTT tahu. Karena NTT Ambon itu notabene itu adalah orang-orang yang berada di belakang Belanda. Oh, kalau tanya orang di Jawa, oh itu orang Kenil, orang Belanda. Belanda punya. Mereka nggak tahu bahwa saudara ada NTT banyak sekali pejuang kemerdekaan yang tidak pernah diakui, dan tidak pernah diketahui oleh terekspos dan diketahui. Dan itu kita harus belajar. Siap. Terima kasih Kakak Niki sekali lagi atas waktunya. Sehat selalu Kakak Niki. Puji Tuhan. Salam. Salam. Salam alaikum Kakak Niki. Salam kalaik. Tuhan Yesus memberkati.